Saudara-saudari, Malam ini kita mulai. Kita akan membahas Injil Saudara Sibo. Saudara-saudari pasti pernah mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin ada yang mendengar tentang Injil Saudara Sibo? Apakah dalam Alkitab ada yang menyebutkan bahwa Saudara Sibo adalah Injil sebelum Tuhan Yesus Kristus datang? Orang-orang tidak mengetahui Injil Tuhan Kristus. Sebagian besar orang juga tidak memahami bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Berita ini pada dasarnya tidak diketahui siapapun. Namun, ada sebagian kecil orang yang telah mengetahuinya lebih awal. Misalnya Yohanes Pembaptis dan murid-murid yang mengikutinya. Mereka sedikit memahami tentang Injil Tuhan Kristus. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun Yudea, katanya, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Itu berarti memanggil orang untuk bertobat. Dan kembali kepada Allah. Pada masa itu, Yohanes memanggil beberapa orang, sehingga mereka menjadi murid Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis pergi kemana-mana memberitakan baptisan pertobatan ini, yaitu baptisan yang menyerukan pertobatan. Namun Yohanes terus-menerus menyampaikan satu hal, katanya, "Aku membaptis kamu dengan air untuk pertobatan, tetapi Ia yang datang sesudah aku, kuasa dan otoritasnya jauh melebihi aku. Aku bahkan tidak layak membuka tali kasutnya. Karena Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Ia yang akan membaptis manusia dengan Roh Kudus adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, kuasa dan otoritas Tuhan Yesus Kristus jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak membuat orang memperoleh hidup yang kekal. Namun, yang memberikan hidup yang kekal adalah Caesar yang dapat memberikan Roh Kudus yang membawa kehidupan kekal kepada kita. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, Yohanes Pembaptis mulai memberitakan Injil, memberitakan baptisan pertobatan. Pada masa itu, ia memanggil beberapa murid. Di antaranya yang paling terkenal adalah 4 nelayan. Keempat nelayan itu kemudian menjadi murid Tuhan Kristus. Salah satunya bernama Simon Petrus. Pada masa itu, mereka sedang menantikan satu hal, yaitu kedatangan Mesias. Mereka tidak tahu pasti siapa Mesias itu. Siapa sebenarnya sosok Mesias tersebut? Mereka telah membaca Alkitab dan berpikir bahwa Mesias mestilah seorang nabi yang agung. Atau mungkin sekali Mesias adalah seorang nabi seperti Musa. Sebab tertulis dalam kitab Taurat, Musa berkata, Tuhan Allahmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, seperti aku. Dengarkanlah dia. Artinya, kitab Musa, yaitu Ulangan, mencatat bahwa suatu hari akan datang seorang nabi seperti Musa. Kemudian, nubuatan Alkitab selanjutnya menyebutkan bahwa seorang yang disebut Tuanku akan muncul. Seperti yang tertulis dalam Mazmur Daud pasal 110, ayat, "Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan Musa-musamu sebagai tumpuan kakimu." Orang-orang yang sungguh-sungguh membaca Alkitab atau yang rindu akan keselamatan dari Allah juga mempertimbangkan, apakah Mesias akan datang dalam tahun-tahun ini? Lalu, kitab Nabi juga bernubuat begini, "Persiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan bagi Allah kita." Ini berarti akan datang seorang nabi bernama Elia. Pada waktu itu mereka tidak tahu siapa Nabi Elia itu. Belakangan kita tahu bahwa Nabi Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Apalagi yang harus ia lakukan? Yaitu bersaksi bagi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Untuk membuktikan bahwa Dialah Tuhan yang menebus umat manusia. Lalu, apakah dalam Alkitab ada nubuatan bahwa Saudara Sibo adalah keselamatan bagi seluruh umat manusia? Apakah ada nubuatan yang mengatakan Saudara Sibo memberitakan Injil seperti Tuhan Kristus? Mengenai hal ini, itu seperti pada awal sekitar tahun 30 Masehi. Pada waktu itu, mengenai isi keselamatan oleh Tuhan Kristus. Dalam Perjanjian Lama, hanya disinggung sedikit saja. Hanya dalam kitab Yesaya disebutkan sedikit saja. Dan juga ada kitab-kitab lain yang menyebutkannya sedikit. Namun Alkitab begitu tebal, kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Tetapi pada waktu yang tepat, Allah mulai membuka hati sekelompok orang secara perlahan. Lalu, pada masa itu, ada seorang bernama Yohanes Pembaptis yang berkhotbah di padang gurun, berkata, akan ada yang membaptis dengan Roh Kudus. Maka orang-orang pun menantikan siapa orang tersebut. Inilah Injil itu sendiri, yaitu untuk mengenal siapa yang memberi kita kehidupan. Semoga kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan